Kita cenderung merespek individu yang sangat kita kagumi karena mereka memiliki tindakan, prestasi, atau kualitas yang membuat kita terpesona dan takjub. Menurutmu, apakah kamu adalah seorang yang terhormat di mata orang lain? Perlu diingat bahwa rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Kamu memperolehnya dari waktu ke waktu, membangunnya perlahan-lahan, dan mempertahankannya melalui konsistensi. Namun, terkadang kita secara tidak sengaja melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan atau memudarkan rasa hormat yang dimiliki orang lain terhadap kita. Jadi, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah ke-11 hal tersebut. Nomor 1, mengubah perilakumu. Setiap orang berperilaku secara berbeda di lingkungan yang berbeda dan itu merupakan suatu hal yang normal. Misalnya, kamu pasti tidak akan bertindak seolah-olah kamu sedang nongkrong bersama dengan teman-temanmu di saat kamu sedang berada di suatu rapat bisnis. Tetapi, ingatlah bahwa kepribadianmu dan caramu memperlakukan sesamamu tidak boleh berubah berdasarkan situasi atau keadaan. Jika kamu hanya baik, ramah, dan peduli dengan seseorang ketika tidak ada siapapun di sekitarmu tetapi kemudian meremehkan atau mengabaikannya ketika ada orang lain di sekelilingmu, maka kemungkinan besar mereka akan kehilangan rasa hormat kepadamu. Tidak hanya itu, melakukan demikian juga dapat membuatmu menjadi dibenci orang lain. Nomor 2, mengatakan kebohongan. Kalau kamu tidak ingin orang lain kehilangan respek kepadamu, maka kamu harus menghindari berbohong, mengatakan kebenaran yang setengah-setengah, atau memutarbalikkan fakta. Perlu diingat bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu sangat berharga, karena hormat atau tidaknya orang lain kepadamu bergantung dari seberapa percayanya mereka terhadap apa yang kamu ucapkan. Jika kamu kedapatan berbohong oleh mereka yang ada di sekitarmu, maka rasa hormat mereka kepadamu bisa berkurang, atau bahkan menghilang sepenuhnya. Nomor 3, terlalu sering meminta maaf. Meminta maaf secara berlebihan, terutama untuk hal-hal yang berada di luar kendalimu, tidak hanya tidak penting, tetapi juga bisa menjengkelkan bagi sebagian orang. Daripada terus mengucapkan kata-kata maaf sepanjang waktu, cobalah untuk menyusun ulang kalimatmu dan mengubah penyampaianmu. Misalnya, jika kamu terlambat datang ke tempat kerjamu karena terhalang banjir akibat hujan deras di malam sebelumnya, katakanlah terima kasih kepada atasanmu atas kesabarannya dibandingkan meminta maaf. Perlu diingat kalau kamu tidak perlu meminta maaf untuk sesuatu yang bukan merupakan kesalahanmu dan sadarilah bahwa apa yang terjadi sudah terjadi. Terlalu sering meminta maaf akan membuat orang lain kehilangan respek kepadamu. Nomor 4, mudah tersinggung. Individu-individu yang dihormati sesamanya tidak pernah merasa insecure dan mereka tidak menanggapi semua hal dengan terlalu serius. Jika kamu mudah tersinggung, bahkan oleh candaan yang paling ringan sekalipun, orang lain merasa harus selalu waspada untuk berbicara atau bertindak di sekitarmu. Meskipun kamu tidak mengungkapkan perasaanmu secara langsung, sikap diam dan bahasa tubuhmu dapat menunjukkan bahwa kamu tersinggung dan terusik. Akibatnya, kamu mungkin merasa dijauhi oleh orang lain. Nomor 5, terlalu sering menunda-nunda. Jika kamu sangat sering menunda-nunda mengerjakan sesuatu sampai menit terakhir, maka cepat atau lambat, kamu pasti akan membuat kesalahan. Ketika itu terjadi lebih dari satu kali, orang-orang akan mulai meragukanmu dan bertanya-tanya apakah kamu adalah pribadi yang bisa diandalkan atau tidak, yang pada akhirnya berdampak negatif ke hubungan personal maupun profesionalmu. Untuk mengatasi hal ini, belajarlah untuk mengelola waktumu dan ingatlah untuk selalu memenuhi semua janjimu. Menjadi individu yang dapat diandalkan merupakan salah satu sifat yang membuatmu disenangi dan dihormati orang lain. Nomor 6, memaksakan kehendak kepada orang lain. Memang, di masa lalu, mungkin orang tuamu selalu memaksamu untuk bangun pagi agar kamu tidak terlambat ke sekolah. Namun, itu merupakan hal yang wajar karena sebagai seorang anak kecil, kamu masih membutuhkan arahan dan bimbingan dalam hidupmu. Tetapi, seiring bertambahnya usiamu dan kamu menjadi semakin dewasa, mencoba memaksa seseorang untuk misalnya, mandi pagi, bisa terkesan sedikit menyeramkan. Secara umum, mengharuskan seorang individu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dia sukai, dapat membuat dirinya merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Di saat kamu membuat orang lain merasa seperti itu, rasa hormat mereka kepadamu akan berkurang secara drastis. Nomor 7, tidak mau mengakui kesalahanmu.
Ketika seseorang mendapati dirimu melakukan kesalahan, apakah kamu akan bertanggung jawab atas kelalaianmu? Atau, apakah kamu malah mencari-cari alasan untuk melindungi dirimu? Perlu diingat bahwa kerendahan hati adalah sifat yang sangat disukai semua orang. Jika kamu mau menerima umpan balik atau kritik dengan tangan terbuka tanpa berusaha untuk membela dirimu sendiri, maka orang lain akan respek kepadamu. Nomor 8. Membiarkan orang lain memotong pembicaraanmu dengan mudah. Kebanyakan individu sangat tidak suka jika ada yang memotong pembicaraan mereka di saat mereka sedang berbicara. Kalau seseorang melakukan itu kepadamu hanya sekali atau 2 kali saja, maka mungkin tidak apa-apa untuk membiarkannya. Namun, jika mereka berulang kali melakukannya, maka kamu harus mengatakan sesuatu. Membiarkan orang lain terus-menerus memotong pembicaraanmu dapat membuatmu tampak kurang terhormat. Tidak memiliki keberanian untuk menegur perilaku tidak sopan lawan bicaramu membuatmu terkesan kalau kamu tidak mampu membela dirimu sendiri. Maka dari itu, secara baik-baik, beritahulah orang lain jika mereka sudah kelewatan. Dengan demikian, kamu menunjukkan bahwa kamu menghormati dan menghargai dirimu sendiri. Nomor 9. Memikirkan keuntungan pribadi dalam suatu hubungan. Seperti yang kamu ketahui, kunci utama untuk menjalin hubungan yang sukses, baik secara personal maupun profesional, adalah dengan membangun kepercayaan dan rasa hormat. Jika kamu terus-menerus memikirkan dirimu sendiri dan selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari setiap situasi, maka kamu akan dianggap egois dan akibatnya, orang-orang menjadi kehilangan respek kepadamu. Daripada melakukan itu, lebih baik kalau kamu berfokus untuk memberikan solusi yang dapat menguntungkan semua orang. Nomor 10. Tidak menghormati batasan pribadi orang lain. Setiap orang memiliki batasan pribadinya masing-masing, dan sangat penting untuk menghormatinya. Perlu diketahui bahwa beberapa individu lebih tertutup daripada yang lain. Memaksa mereka untuk keluar dari batasan mereka dan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, bukanlah suatu hal yang baik. Jika kamu terus-menerus menguji kesabaran orang lain dengan mencampuri urusan pribadi mereka, maka mereka akan menganggapmu sebagai individu yang tidak pengertian. Ingatlah untuk selalu menghormati batasan orang lain, agar mereka tidak kehilangan respek kepadamu. Kalau kamu sudah terlalu kelewatan, mereka bisa saja secara terang-terangan menyuruhmu untuk mengurusi urusanmu sendiri. Nomor 11. Membiarkan orang lain berperilaku tidak hormat kepadamu. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana seseorang berperilaku tidak hormat kepadamu di depan umum? Tentu saja, itu pastinya bukan merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan karena kamu mungkin merasa sangat malu. Tetapi, jika kamu tidak berani berterus terang tentang apa yang kamu rasakan, orang lain mungkin akan menganggapmu lemah dan akibatnya, rasa hormat mereka akan berkurang kepadamu. Perselisihan serta masalah sensitif paling baik kalau dibicarakan secara empat mata. Jadi, jika seseorang mencoba merendahkanmu di depan umum, ingatlah untuk tetap tenang dan beritahu mereka bahwa kamu lebih suka mendiskusikan persoalan kalian di tempat yang lebih tertutup. Dengan melakukan itu, kamu menunjukkan kalau kamu pantas untuk dihormati. Perilakumu, serta bagaimana kamu membiarkan orang lain memperlakukanmu akan menentukan apakah mereka akan respek kepadamu atau tidak. Dengan menghormati dirimu sendiri dan orang lain, kamu menunjukkan bahwa kamu pantas untuk dihormati. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, sehingga kamu bisa mendapatkan respek yang pantas kamu terima.